Tempat belajar para siswa SMP kelas 7 semester kedua. Selamat belajar di tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik, hadir kembali menjumpai kalian. Juga kepada para YouTuber dan para pencinta YouTube, mari kita ikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya karena subscribe benar-benar gratis ya, dan kalian akan mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan kami. Kami juga hadir di Instagram, Twitter, juga Facebook. Maka dari itu dukung kami dalam pembuatan pembelajaran YouTube. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 4. Jadi sekarang kami membahas adalah bab 4 ya, semester kedua. Yang akan kita bahas saat ini adalah efek dari rumah kaca ya. Jadi efek dari rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Nah, ini contoh adalah jenis rumah kaca yang banyak ya dan terdapat di berbagai. Oleh sebab itu, apa keuntungan dan kerugian dari rumah kaca tersebut? Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Ya, itu harus kalian ketahui. Ini kelanjutan ya. Jadi sinar matahari yang memancarkan radiasinya ke bumi, nah oleh bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Nah, jadi atmosfer itu akan mendapatkan 2 kali pemanasan. Pemanasan dari matahari dan yang kedua adalah pantulan dari bumi. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Ya. Nah, jadi kalian harus pahami. Pertama, sinar matahari itu akan jatuh ya ke bumi. Dari bumi akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, karena di atmosfer itu terdapat polutan-polutan udara sehingga polutan udara itu terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Oleh sebab itu, bumi akan bertambah panas. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, akibat bumi tetap menjadi hangat ya, akibatnya bumi akan tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat karena terjadi 3 kali pemanasan. Coba perhatikan tanda panah ya. Nah, dari matahari sinar itu ke bumi. Dari bumi dipantulkan ke atmosfer. Dari atmosfer ya dipantulkan kembali ke bumi. Nah, jadi bumi itu akan mengalami beberapa kali pemanasan sehingga bumi itu semakin hangat ya, dan suhunya akan semakin meningkat.
gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Gitu ya. Nah, jadi panas dari matahari itu yang masuk ke bumi, ya, tetapi oleh gas itu dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi akan mendapatkan beberapa kali pemanasan. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat dan suhunya akan bertambah terus. Seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca, seperti nampak pada gambar. Nah, kita tahu bahwa kaca adalah mampu memantulkan cahaya. Jadi sinar matahari yang nyampe ke bumi, ya, dan di bumi ditangkap oleh kaca-kaca tersebut. Nah, kaca ini akan memantulkan kembali cahaya ke atmosfer. Di atmosfer terdapat polutan-polutan. Bila pemantulan kaca itu sama dengan radiasi matahari, maka ya di atmosfer itu suhu akan bertambah dan dikembalikan ke bumi. Nah, itu mengakibatkan suhu di bumi bertambah. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Ya. Jadi efeknya dari rumah kaca itu telah dipelajari sejak lama. Ya. Akibat-akibatnya, keuntungan dan kerugiannya sudah dipelajari. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Waduh, jadi kalau bumi tidak punya atmosfer, diperkirakan bumi itu akan lebih dingin. Namun makhluk hidup tidak ada ya kalau tidak ada atmosfer. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya gas-gas rumah kaca. Inilah yang membuat iklim bumi, ya, layak huni. Begitu. Jadi adanya makhluk hidup di bumi itu karena adanya gas-gas rumah kaca. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin tanpa adanya efek rumah kaca. Wah, bahaya kalau lebih dingin, ya. Kita sulit akan hidup. Pengertian pemanasan global karena aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa yang dibuang, yang salah satunya berupa gas. Gitu ya. Nah, jadi gas itu kebanyakan dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, pembakaran minyak bumi, pembakaran fosil-fosil bumi untuk mendapatkan energi lain. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan.
makhluk hidup. Gitu ya. Akan tetapi saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Gitu ya. Bagaimana aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penerbangan, dan pembakaran hutan untuk mengalihkan fungsi menjadi lahan pertanian, pemukiman, industri akan menyebabkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Nah, ini dari aktivitas manusia. Gitu ya. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer itu meningkat sekitar 20%. Wow. Ya. CO2, gas karbon dioksida, itu meningkat jumlahnya, ya. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan, ya, mempengaruhi kadar panas di bumi. Ingat ya. Jadi dengan bertambahnya, ya, konsentrasi gas-gas rumah kaca atau seperti CO2 akan mempengaruhi penambahan kadar panas di bumi. Banyaknya dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Akibatnya, ya, meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Begitu ya. Jadi dengan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer itu akan menambah, ya, meningkatnya suhu global. Ini sudah terjadi selama 150 tahun. Setelah perkembangan manusia bertambah terus. Begitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kalian mengenai untung ruginya dari efek rumah kaca, ya. Mohon kalian sadari, ya. Jangan sampai menyesal di akhir karena peningkatan suhu bumi akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian makin cerdas, ya. Tetap dukung channel Soli Supriyadi pada tempat belajar.